Paling pertama nih waktu kita, memasuki masa pandemi ini udah harusnya dari 2 bulan yang lalu ya, Viewers sudah lakukan adalah mengevaluasi kira-kira sumber pemasukannya seperti apa. Karena 2 bulan itu adalah waktu tunggu yang sudah cukup, artinya kita sekarang sudah harus mau bergerak maju. Kalau memang selama 2 bulan ini terlihat bahwa, apa namanya, kita kesulitan dapat penghasilan dan lain-lain, nah berarti kita harus memikirkan, kita nggak bisa lagi mengandalkan yang sebelumnya. Ya itu bisa macam-macam, entah apa kita, memulai suatu usaha baru, di mana usahanya nggak usah starting yang big, tetapi memang start small juga bisa aja. Dimulai dari rumah masing-masing, karena sekarang juga sarananya online sudah banyak yang, apa sih namanya, bisa membantu kita. Lalu yang kedua, kalau memang kita adalah pengusaha, pivot, itu adalah suatu keharusan. Pivot itu kan sebuah istilah di mana usaha kita tuh kita alihkan lah. Jadi yang tadinya ngerjain apa, seperti misalnya saya banyak dapat keluh kesah kan dari teman-teman yang punya bisnis event organizer, terus bisnis jasa travel dan lain-lain, ya sekarang memang harus pivot gitu. Nah, beberapa yang sudah berhasil pivot itu paling tidak cash flow-nya itu survive. Nah, itulah teman-teman, semua viewers, itu kita harus lihat, kira-kira mana nih yang cocok buat kita. Kan itu tadi adalah inspirasi solusi, tetapi tinggal diambil aja salah satu yang memang cocok buat kita. Lalu kalau kita sudah menemukan dan mulai datang nih cash flow-nya, kita memang berarti udah harus punya budget yang baru. Jadi langkah kedua adalah nah, ini yang sebetulnya dengan masa pandemi kemarin ini, Ramadan, itu kan kita nggak ada bukber, kita juga nggak ada sahur bersama, kita juga Betul. benar-benar bisa mengatur, kita Ya. mungkin sebagian dari kita juga nggak punya baju baru, which is ternyata nggak apa-apa, gitu kan. Terus hantaran, nggak ada yang bilang bahwa hantaran itu wajib kok, itu kan terserah kita mau kasih atau tidak, itu adalah sebuah sedekah nilainya, tidak untuk, istilahnya saling, balas-balasan gitu, tidak usah merasa seperti itu. Nah, itu sebetulnya momen buat kita benar-benar refleksi nih, sebenarnya biaya hidup kita tuh berapa sih? Kira-kira kayak gitu. Sehingga kita memang wajib banget tuh ngatur budgeting yang baru. Nah, baru terakhir nih dana darurat. Kalau mau cara cepet, Mbak, memang kita harus banget menjual aset yang cukup besar, tetapi tidak esensial. Contohnya, Anda punya motor, di rumah ada 4 atau ada 3. Biasanya tuh satu rumah tangga tuh suka punya motor kalau nggak 2 atau 3 gitu, nggak tahu lah siapa yang pakai, pokoknya kira-kira begitu. Nah, itu berarti salah satu terpaksa harus dilepas. Kemudian untuk yang ada 2, ya udah Mhm. terpaksa dilepas satu, satu dipertahankan karena mungkin kan nanti masa new normal, orang-orang sedang digalakkan lebih baik menggunakan kendaraan pribadi kalau memang harus keluar. Jadi kan mungkin tetap butuh ya. Hal-hal seperti itu sih yang memang harus kita mau relakan, kira-kira kayak gitu. Walaupun harus berat hati begitu ya, tapi kalau memang harus direlakan begitu ya untuk supaya aman, ya itu harus dilakukan ya. Nah di sini saya punya rencana pemulihan keuangan nih. Tadi Mbak Prita sudah bilang soal masalah bisnis begitu ya. Nanti next Mhm, investasi gimana nih? Terus kalau mhm. misalnya sumbernya cuma dari tabungan nih gimana gitu? Apalagi nggak ada pemasukan. Berapa sih presentasi-presentasi yang mungkin bisa dialokasikan? Terutama misalnya memang sekarang cuma punya tabungan aja, berapa persen nih biar gak Mhm. gambling untuk bisa masuk ke bisnis? Ataukah investasi tepat nggak sih sekarang nih Mbak Prita di tengah kondisi seperti ini? Ini banyak banget nih yang galau-galaunya masuknya tuh pertanyaannya di situ Mbak Prita. Seperti apa? Oke, kalau untuk teman-teman yang karyawan, saya sangat suggest untuk tidak starting bisnis di masa sekarang. Karena lebih baik kita fokus aja ya untuk sebagai karyawan, kalau memang ada dana lebih, itu kita alihkan untuk investasi. Jadi, biarkan kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita yang memang saat ini statusnya tidak punya penghasilan yang tetap atau steady. Nah, kita berikan peluangnya kepada rekan-rekan kita yang itu. Kita, masuk aja sebagai investor. Kalaupun kita merasa punya uang, orang lain yang jalanin kan bisa kolaborasi. Jadi ini adalah eranya bukan kompetisi, ini eranya adalah berkolaborasi, kita gotong royong. Ada orang yang bisa memiliki tenaga, tapi dia nggak punya cukup uang. Tetapi ada orang yang uangnya banyak, tetapi mungkin dia mengerjakan hal-hal yang lain lagi. Ya sudah, berkolaborasi di situ. Jadi yang namanya memulai usaha pun, jangan berpikir bahwa apa-apa tuh harus dibuat sendiri. Itu juga bisa gotong royong. Jadi misalnya ada kita punyanya network yang siapa bisa ngerjain, ya udah itu digabung semuanya, akhirnya semuanya sama-sama bisa survive.